Get it when I get back. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, share, dan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak soleh-solehah yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak soleh-solehah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 semester 2 yang bertemakan Ayo Belajar Al-Quran pelajaran 2. Anak soleh-solehah, sebelum kita mengikuti pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak soleh-solehah, ayo belajar Al-Quran. Kali ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat. Kata Al-Ikhlas berarti suci atau murni. Surah ini menggambarkan kemurnian dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Surah ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, anak soleh-solehah, kamu dapat menghafalkan surah Al-Ikhlas dengan cara membaca atau mendengarnya berkali-kali sehingga kamu benar-benar hafal. Jika telah berhasil menghafalkannya, kamu bisa membacanya ketika saat sholat, yaitu setelah membaca surah Al-Fatihah. Sekarang mari sama-sama kita menyimak pesan yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Arti surah Al-Ikhlas ayat yang pertama, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Turunnya ayat ini berkenaan dengan pertanyaan Amir bin Taufil kepada Nabi Muhammad SAW tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Allah itu Maha Esa. Artinya Allah itu satu, bukan dua, bukan tiga, atau berapapun jumlahnya. Nah, sedangkan ayat yang kedua artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Artinya Allah tempat berdoa, Allah tempat memohon, Allah tempat menyerahkan semua urusan, Allah tempat bertawakal. Jadi kita tidak boleh memohon pertolongan pada apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada patung, kepada jin, kepada setan, kepada pohon, dan lain sebagainya. Jika menggantungkan urusan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Sedangkan syirik termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagaimana jadinya
kalau kita tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti hidup kita akan sia-sia karena semua amal kita tertutup dengan perbuatan syirik tersebut. Kita akan menjadi orang yang merugi dan menyesal selama-lamanya. Nah, anak soleh-solehah, sedangkan yang ketiga artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki anak dan tidak mempunyai orang tua. Artinya Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, karena Allah yang Maha Pertama. Ayat keempat yang artinya dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Maksudnya adalah Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, dan tidak ada yang menandingi baik sifat-sifat Allah maupun keagungannya. Jadi, salah sekali jika Allah diserupakan dengan patung, gambar, atau dengan yang lainnya. Mutiara hikmah yang pertama adalah tidak ada zat yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ia termasuk musyrik. Padahal musyrik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, selalu menomorsatukan Allah di atas segalanya. Nah, anak soleh-solehah, ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang tauhid. Surah ini berisi pesan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada dan Allah Subhanahu wa Ta'ala esa atau tunggal. Demikian pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.